Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sampai bab sutratil musalli. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sutratil musalli. Bab ini menjelaskan tentang sutroh bagi orang yang sholat. Ya, sutroh itu semacam pembatas gitu ya, yang ditaruh, diletakkan di depannya orang yang sedang sholat. Sutroh ini bisa bentuknya tembok, bisa jadi bentuknya tiang masjid, atau benda-benda yang bisa diidentifikasi, bisa dilihat oleh orang, sehingga dia tahu ya orang yang sedang sholat itu, orang yang berada di belakang sutroh itu ya sedang melakukan sholat. Ini sutroh. Ya. Ini merupakan perkara yang dianjurkan. Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Juhaimi binil Harithi radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaihi minal ismi lakana ayyaqifa arba'ina khairan lahu min ayamurra baina yadayhi. Muttafaqun alaihi wal lafdzu lil Bukhari. Diriwayatkan dari sahabat Abu Juhaim ibnul Harits radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah pernah bersabda, lau ya'lamul maru, seandainya orang yang lewat itu mengetahui, ya, orang yang lewat baina yadayil musolli, di depan orang yang sholat, seandainya dia tahu maza alaihi minal ismi, apa yang akan menimpa dia dari dosa, lakana ayakifa, niscaya dia ya berdiri arba'ina selama 40 tahun ya, khairan lahu, itu lebih bagus baginya min ayamurra baina yadayhi, dibanding dia lewat di depan orang yang sholat. Ya, hadis ini mengatakan bahwa seandainya orang yang lewat di depan orang yang sholat tahu dosanya, ya, niscaya dia akan memilih diam saja, berdiri saja di depan orang yang sholat itu dibanding dia lewat di depannya orang yang sholat. Nah, hadis ini menjadi dasar ya. Satu ya, pertama tentang larangan ya, atau tidak dianjurkannya orang yang tidak sholat lewat di depan orang yang sholat. Ya. Kenapa? Karena itu akan mengganggu, ya, taswis, mengganggu orang yang sholat. Nah, itu satu. Kenapa cenderung dilarang? Ya. Karena di sini dikatakan madza alaihi minal ismi. Jadi ada dosa yang akan menimpa dia kalau dia melakukannya. Nah, sesuatu kalau disebut ada dosanya, berarti ini dilarang gitu ya. Tapi riwayat tentang lafadz minal ismi ya, itu tidak sahih ya, tidak sahih. Tidak sahih ini artinya sekalipun di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar walafdzu lil Bukhari, redaksinya milik Imam Al-Bukhari atau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ternyata menurut penelitian ya para muhakkik ya, demikian pula dengan Imam As-Sun'ani dalam Subus Salam,
menyatakan bahwa redaksi minal ismi ini tidak ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Hanya ada di sebagian naskah, ya, sebagian versi apa namanya Sahih Bukhari. Ini juga sudah dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani kalau nggak salah dalam Fathul Bari. Jadi minal ismi redaksi ini masih diperdebatkan, ya, masih diperdebatkan. Ada yang mengatakan ini tidak sahih. Tapi intinya ya lewat di depan orang yang sholat ini ya tidak dianjurkan, ya, tidak baik. Ada yang mengatakan haram begitu, ada yang mengatakan ya makruh. Yang berikutnya ya hadis ini menjadi dasar ya nanti anjuran untuk memasang tanda ya agar orang lain tahu kalau kita sedang sholat sehingga dia tidak lewat di depan kita. Nanti akan ditegaskan ya melalui hadis-hadis tentang sutroh dalam riwayat-riwayat berikutnya. Wa waqa'a fil Bazzari, dan ada dalam riwayat Imam Al-Bazzar min wajhin akhara, dari jalur yang lain, arba'ina kharifan. Redaksinya bukan cuma arba'ina tapi arba'ina kharifan. Artinya kharifan ini ya tahun, 40 tahun. Oke, jadi itu ya hadis yang pertama. Oke, kita hafalkan dulu. Langsung matannya saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaihi minal ismi lakana ayyaqifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Lau ya'lamul marru. Kalau ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaihi minal ismi lakana ayyaqifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Sekali lagi, lau ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaihi minal ismi lakana ayyaqifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Kita sambil pejamkan mata ya. Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaihi minal ismi lakana ayyaqifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Ya. Oke, mana tadi? Baik, hadis yang nomor 2. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuka an sutratil musalli faqala mithlu mu'khiratir rahli, akhrajahu Muslim. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah bahwa beliau berkata Rasulullah pernah ditanya ya pada saat perang Tabuk tentang sutratil musalli, ya, sutrah bagi seorang yang sholat. Faqala, maka Rasulullah mengatakan mithlu mu'khiratir rahli, itu ukurannya sama seperti kayu ya yang ada di pelana kuda, ya, yang biasanya ya dibuat bersandar oleh orang yang naik kuda. Jadi pendek banget ya. Mithlu mu'khiratir rahli. Ini jadi pelana itu kan
depan sama belakangnya ada bagian yang menonjol ke atas, ya. Tapi bisa dilihat, ya, bisa dilihat. Nah, ukuran sutroh, ya, itu boleh seperti itu. Segitu itu sudah boleh, ya, sudah bisa digunakan untuk sutroh, ya, untuk memberitahu orang kalau apa namanya, kita sedang sholat. Jadi jangan lewat di depan kita gitu loh. Nah, ini tidak harus gitu, ukurannya tidak harus gitu. Bentuknya juga tidak harus tertentu, ya. Boleh seperti saya jelaskan tadi, boleh sutroh itu terbuat dari tembok, ya. Jadi kita sholat menghadap tembok, ya. Itu juga dianggap sebagai sutroh. Kita menghadap tiang masjid, tiang apa namanya, serambi masjid. Nah, itu juga bisa, ya, disebut sutroh. Atau benda yang tingginya itu seperti mukhiratir rahli, tinggi pelana atau kayu sandaran pelana kuda, ya mungkin setinggi pulpen begitu, ya, itu sudah cukup untuk sebagai sutroh ini. Oke, kita hafalkan. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fi ghazwati Tabuka. Fi ghazwati Sutratil Tabuk musalli. an sutratil musalli. Faqala mithlu mukhiratir rahli. mislu mukhiratil rahli. Ya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fi ghazwati Tabuka an sutratil musalli. fi ghazwati Tabuka an sutratil musalli. Faqala mithlu mukhiratir rahli. Faqala mislu mukhirati rahli. Ya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuka an sutratil musalli faqala mithlu mukhiratir rahli. Ya, itu. Selanjutnya wa'an Sabrata ibni Ma'badin al-Juhani radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastatir ahadukum fi sholatihi walau bisahmi. Liyastatir hendaknya memakai sutroh. Ahadukum salah satu dari kalian fi sholatihi, ya, di dalam sholatnya. Walau bisahmin, walaupun menggunakan anak panah, ya, anak panah. Nah, kalau tadi sutrohnya, ya, itu mithlu mukhiratir rahli, setinggi sandaran pelana kuda, ya, pendek, ya. Tetapi dalam hadis ini disebutkan walau bisahmin, walaupun dengan benda setinggi anak panah. Nah, ini hanya sekedar contoh saja gitu, ya. Tidak merupakan harus setinggi anak panah atau setinggi mukhiratir rahli, ya, tidak. Nah, kata-kata liyastatir, ya, ini perintah, ya, perintah amr. Dalam ilmu usul fikih, ya, kalau ada amar di dalam hadis Nabi, ya, pada mulanya bermakna wajib, kecuali ada dalil, ada korinah, ya, ada indikasi kalau ini tidak bermakna wajib, ya. Nah, dalam hadis ini amar liyastatir itu dimaknai, ya, istihbab saja, sunnah, ya, anjuran, seperti itu. Oke, kita hafalkan. Liyastatir ahadukum fi sholatihi walau bisahmin. Oke, sekali lagi. Liyastatir ahadukum fi sholatihi bisahmin.
liyastatir ahadukum fi sholatihi bisahmin. Oke, kita lanjutkan hadis berikutnya. Ada yang ingin membacakan untuk kita semua? Ana baca boleh Ustaz? Ya, silakan Abah Suripno. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqtamu salatal mar'i al-muslimi idza lam yakun baina yadayhi mislu mukhiratir rahli al-mar'atu wal khimaru wal qalbu aswadu. Al-hadits wa fihi al-qalbu aswadu asy-syaitan. Akhrajahu Muslimun wa lahu an Abi Hurairah nahuhu dunal qalbi. Wa li Abi Dawud wa Nasa'i an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma nahuhu duna akhirih wa qayyadal mar'ata bil haidhi. Oke, terima kasih Abah Suripno. Ya, sama-sama. Diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar. Rasulullah pernah bersabda, yaqta'u sholatal mar'i al-muslim idza lam yakun baina yadayhi mithlu mukhiratir rahli al-mar'atu wal khimaru wal kalbul aswad. Yaqta'u memutus sholatal mar'i, sholatnya seseorang al-muslimi yang muslim, idza lam yakun, ketika tidak ada baina yadaihi, di depannya, mithlu mukhiratir rahli, ya, benda setinggi sandaran pelana kuda. Dapat memutus sholatnya orang tersebut al-mar'atu, yaitu perempuan, wal khimaru, dan khimar, wal kalbul aswad, dan anjing hitam. Wa fihi, dan di dalam riwayat lain ya dikatakan al-kalbul aswad syaitonun. Anjing hitam itu adalah penjelmaan syaiton gitu ya. Nah, di sini ada kata-kata yaqta'u sholatal mar'i. Memutus ya sholatnya orang yang tidak pakai sutroh ketika sholat. Tiga hal, yaitu al-mar'ah, perempuan, khimar, kemudian anjing yang berbulu hitam. Nah, maksud memutus di sini apa? Kalau dalam madhab Syafi'i, ya, memutus ini bukan berarti batal sholatnya, bukan. Tapi memutus kekhusyuan, ya, memutus kekhusyuan. Karena itu agar orang bisa fokus gitu, ya, untuk sholat, maka dia kasih tanda. Ya, kasih tanda di depannya, ya, di sebatas tempat dia sujud itu, benda yang bisa membuat orang lain tahu kalau dia sedang sholat, ya, agar dia nggak lewat di situ. Ini ya, yaqta' sholatal mar'i ini artinya ya bukan berarti batal gitu ya sholatnya, karena kalau kita belajar kitab fikih mazhab Syafi'i nggak ada ya perkara yang membatalkan sholat lewatnya anjing atau lewatnya kuda atau keledai atau lewatnya seorang perempuan di depan kita. Ini nggak ada pembatal sholat yang seperti itu nggak ada. Nah, artinya ya maksud dari yaqta' sholatal mar'i di sini adalah memutus ya kekhusyuan seseorang. Kalau memutus keberkahan gimana? Bisa juga Pak Ustaz? Di syarah yang lain keberkahan. Keberkahan ya. Mengurangi keberkahan, mengurangi. Saya baru dengar itu malah Pak. Di syarah apa? Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri ini, Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri.
Ini Abdurrahman pemenang kitab Sirah Nabawiyah ini. Sirah Nabawiyah, Jadi Ar-Rahiqil Maktum. apa namanya? Ada Surah Nabawiyah yang dikarang oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri. Ini orang Pakistan. Ya, saya tahu beliau. Oh ya. Eh, saya kira mungkin itu penjelasan yang Ya, beliau jadi berikan beliau gitu ya. memberikan penjelasan di sini mengurangi keberkahan sholat kalau sholatnya tidak pakai sutroh gitu. Oh, karena nggak pakai sutrohnya itu, begitu Iya, karena maksudnya. nggak pakai sutrohnya itu. Sama aja Bukan kalau karena dilewati seorang perempuan atau keledai atau anjing, itu bukan ya. Oke, maknanya itu kan beda lagi berarti. apa namanya? Iya, ini makna di sini nih apa yang yaktongu sholat. Di sini apa maksudnya kalau orang sholat nggak pakai sutro itu seperti orang yang sholatnya kelewatan apa keledai kalau ini sholat apa menjadi putus seorang muslim kan gitu ya. Idam lang yakum baina yadayhi mislu. Nah, jadi kalau tidak ada di depannya itu sutro. Semisal mukhiratir rohli itu kan sutro ibaratnya itu. Kalau nggak salah kan begitu ini artinya. Bahwa sholat yang depannya tidak ada sutrohnya itu sama aja sholatnya orang itu dilewati anjing hitam, keledai, ataupun apalagi satu lagi wanita haid kan begitu. Oh, eh, ini eh, begini kira-kira, Pak Suripno. Eh, ya ini sebenarnya tidak ada kaitan juga dengan apa namanya sutro secara langsung ya, tetapi memang dalam riwayat ini disebutkan dalam yakun baina yadayhi mithlu mukhiratir rohli ya. Kalau ada orang sholat kemudian depannya tidak ada sutrohnya ya, maka sholatnya itu akan terputus kalau ada ya perempuan khimar atau al-kalbul aswad lewat ya. Nah, pertanyaannya itu memutus ini apa maksudnya? Yakto Batal itu. sholatnya? Iya, batal sholatnya atau terputus khusyuknya misalnya ya, atau tadi itu seperti disampaikan oleh Pak Suripno, keberkahannya berkurang. Iya. Saya Jadi kira kalau keberkahannya berkurang, saya kira itu ya penjelasan saja, tafsir gitu ya, penjelasan. iya, hanya salah satu tafsir lah di antara tafsiran mereka gitu. Ya, salah satu tafsir yang mungkin dikembangkan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri. Ya, Iya. kalau kita kembali ke tujuan disusunnya kitab Bulughul Maram ini ya, yaitu untuk menjadi panduan ya dalam masalah hukum-hukum syara. Ya, ini pertanyaannya batal atau tidak batal sholatnya ya. Orang yang seperti tadi itu dia nggak pakai sutroh ya, kemudian ada misalnya seorang perempuan lewat di depan sholat di depannya, ya batal atau tidak? Nah, ini satu pertanyaannya. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i jawabannya nggak batal. Kenapa? Karena ini bukan perkara yang membatalkan sholat. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau tidak batal, apa makna dari yakta'u sholat al-mar'i? Ya, artinya ya yang terputus di sini adalah kekhusyuannya ya, karena konsep sutroh ini adalah ya untuk menghindari taswis ya, menjaga orang agar tidak terganggu sholatnya oleh orang lain. Nah, Nah, sekarang kalau sama sholat nggak pakai sutroh katakanlah gitu, walaupun nggak ada yang melewat, hukumnya kira-kira gimana? ya tetap sholatnya sah, Pak. Ini Sholatnya bukan saya, cuma kewajiban. Sutroh ini bukan kewajiban. ya, Nggak ada yang saya kira apa namanya, ya kecuali beberapa orang belakangan ini ya.
Yang seakan-akan itu pakai sutroh itu wajib. Kalau ditinjau dari segi kesunahan gitu tentang sutra itu, maka di sini punya nilai apa namanya, bahwa di sini kan seperti kayak anjuran juga, seperti apa, lias tatir. Iya, itu tadi seperti itu. Ya. Anjurannya adalah kalau kita sholat biar khusyuk kita ngadep tembok. Iya, Nah, tembok itulah sutroh kita. Atau ngadep tiang masjid. Nah, itulah sutroh kita. Biar apa? Ya biar khusyuk aja gitu. Biar sempurna. iya. Berarti di sini ada apa namanya, ada kelebihan kan, jadi khusyuk. Kemudian apa tamami sholat, sempurnanya sholat gitu. Iya, kira-kira seperti itu, Pak. Oke. Karena nih sebenarnya banyak sekali yang jadi pertanyaan kalau apa, kalau ya yang mau kritis gitulah. Iya, iya. Biasanya kan Gimana? gini, Apa kalau orang kira-kira? yang paham ya, katakanlah membaca hadis yang dari apa namanya, dari Sabrota bini apa, Ma'badin Al-Juhaini. Al-Juhaini kan seperti di sini kayak anjuran, tapi anjuran yang ditekankan lah, walaupun hukumnya nggak nyampe wajib, fil amr gitu ya, perintah gitu kan. Iya. Kalau seandainya orang itu paling tidak itu katakanlah 90% paham bahwa sholat itu hendaklah supaya sempurna atau afdol menghadap sutra. Katakanlah sholat sunnah. Pertama kita masuk ke masjid itu kan kita harusnya paling depan itu biar dapat sutra tembok depan kan gitu. Nah, nanti kalau depan udah penuh, mau nggak mau orang yang duduk itu juga bisa dipakai sutra juga kan, karena benda Iya, termasuk iya. itu. Nah, kemudian kalau kita sholat sendirian sunnah mau di belakang biasanya ada, kalau di Saudi itu biasanya disediakan kayak macam sutroh itu udah disediakan kayak kayu lah, bisa dipindah-pindah itu papan, pindah sana pindah sini. Jadi kalau ada orang sholat banyak itu ya, kemudian tiangnya udah penuh, banyak orang pada nongkrong di sekitarnya, maka dia ngambil sutroh kayu itu yang udah disiapin itu. Iya. Itu kalau di Saudi. Sehingga apa namanya, sunnah itu akan ya kita hidupkan, jalankan dengan ini karena termasuk sunnah. Ya setengah Iya. anjuran lah gitu. Ya, kalau tadi sebenarnya pakai penggaris sajadah misalnya, itu juga bisa, Pak. Sajadah yang kita pakai gitu ya. Iya, iya, iya. Sajadah itu kan ada batas ujungnya tuh ya. Ada atau pakai garis katakanlah ya. Jadi kalau dalam hadisnya Sabroh bin Ma'bad misalnya, walau bisa min ya. Hadis sebelumnya mengatakan mithlu mu'khiratir rahli, jadi ada yang menonjol ke atas begitu. Seakan-akan itu bendanya harus menonjol ke atas, harus ada bentuknya yang meninggi begitu. Tapi dalam penjelasan para ulama itu ada yang mengatakan bahwa pakai garis di depan kita saja itu sudah cukup sebagai sutroh. Ya. Yang penting orang tahu nih kita sedang sholat gitu loh. Nah, kalian jangan lewat di depan saya pas gitu, tempat saya sujud ini jangan. Nah, ini apa namanya? Sehingga ya saya kira opsinya banyak, ya pilihannya banyak. Jangan sampai kemudian imajinasi kita itu dibatasi. Kalau yang namanya sutra itu harus ada apa namanya kayak patokan kuburan itu ya, kayak batu nisan Ya. itu ditaruh di depan orang yang sholat. Yang sekarang jadi saya kira bisnis yang cukup bagus juga itu. Di sebagian masjid itu juga ada ya saya kira yang mulai memakai hal-hal semacam itu. Ya, di sini Ya itu boleh-boleh mulai ada boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh saja, cuman sekali lagi pilihannya banyak.
pilihannya banyak. Itu Ya, saya kira. artinya tidak hanya itu aja, kalau kita punya tas juga tas kita bisa pakai juga kan, taruh depannya Ya, gitu. betul sekali. Artinya memang tidak harus kayak gitu. Yang penting sesuatu lah benda gitu. Ya, seperti itu, Abah Suripto. Ya, oke, syukran Kita jazakallah. lanjutkan. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, fa arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi falyadfa'hu. Fa in aba falyuqatilhu. Fa innama huwa syaitonun." Muttafaqun alaihi. Ini hadisnya keras nih ya. Ketika salah satu dari kalian sholat menghadap sesuatu yang dapat menutupi kalian dari manusia, lalu ada salah satu orang yang hendak ya melewati depan kalian, falyadfa'hu. Kalian boleh menolaknya. Hendaknya kalian menolaknya. Fa in aba falyuqatilhu. Kalau dia masih tetap menerjang, ya, maka bunuhlah dia, atau perangilah dia. Fa inna ma huwa syaiton, karena sesungguhnya dia itu ya syaiton. Kalau ada orang yang mengganggu kita sholat, ya falyuqatilhu. Pertama suruh dorong, falyadfa. Dafa kan mendorong ya. Ya, ditolak lah. Misalnya dengan kita mengajukan tangan kita aja. Ya, Kita boleh dengan ya. tangan menghalangi. Ini termasuk hajat yang membolehkan kita menggerakkan ya badan kita ya atau anggota tubuh kita untuk menolak agar jadi tangannya dimajukan begitu untuk ngasih tahu bahwasanya kita sedang sholat nih, jangan lewat di depan saya dong gitu. Nah ini menunjukkan kebolehan itu gitu ya. Dan dia punya hak untuk sujud di tempat yang dia sholat di situ itu. Nah ini menggambarkan ya yang seperti itu. Ya, yasturuhu minan nas ini juga menggambarkan sesuatu yang disebut sutroh tadi itu. Wa fi riwayatin fa inna ma'ahu al-qarin. Nah, kalau ada orang yang ganggu orang sholat itu berarti sedang dikuasai oleh jin korinnya gitu ya. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah wa Nabi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa wajhi syai'an fa ilam yajid falyangsib ason fa ilam yakun falyakhutta khattan tsumma la yadurruhu man marra baina yadayhi. Ketika salah seorang dari kalian sholat, hendaknya dia menjadikan ya di depan wajahnya syai'an, sesuatu, menaruh di depan wajahnya ya sesuatu. Fa'ilam yajid falyangsib ason. Kalau tidak menemukan apa-apa, tancapkan tongkat. Fa'ilam yajid falyakhutta khatton. Kalau dia nggak menemukan tongkat, maka hendaknya dia menggaris satu garis. Ya, falyakhutta khatton. Tsumma la yadurruhu man marra baina yadayhi. Maka tidak akan membahayakan bagi dia orang yang lewat di depannya. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Wa shahahahu Ibnu Hibban, dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Walam yusib man za'ama annahu muttaribun bal huwa hasanun. Dan tidak benar orang yang mengira hadis ini muttarib atau hadis ini dhaif. Ya, bahkan kalau menurut Imam Ibnu Hajar, hadis ini nilainya hasan. Kalau menurut Ibnu Hibban nilainya sahih, ya. Tapi ada juga yang menilai dhaif. Ya. Nah, jadi ini alternatif yang lain ya selain mukhiratir rahli walau bisahmin ya.
yaitu fal yakhuto khotot, ya, hendaknya dia menggaris satu garis untuk sebagai sutroh tadi itu. Baik, mungkin itu materi kita pada malam hari ini. Silakan jika ada pertanyaan. Jika tidak ada, kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Sekali lagi Pak Ustadz nih, kalau Ya, yang hadis silakan. terakhir ini kan fa'in lam yakun, kalau tidak menemukan sesuatu gitu kan ini kan. Ya, Fal yakhutto hatta, maka mungkin ini kalau di tanah lapang atau yang tidak ada apa-apa penghalang, istilahnya apa, benda sesuatu, atau ya di ruangan juga kalau masih ada tembok lah, kalau di ruangan bisa pakai tembok minimal begitu. Tapi kalau di lapangan kan luas, nggak ada tembok, nggak ada batu, apa kan. Kalau di Saudi itu ada yang padang pasir itu belas nggak ada apa-apa, pasir profesinya. Mungkin ini di sini berlaku fa'ilam yakun fal yakhutto khattan, maka cukup dengan garis. Ya. Selama orang itu yang melewati di luar garis tidak akan mengganggu sholat kita. Mungkin itu yang bisa saya pahami. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, karena demikian kajian kita pada malam hari ini. Semoga ini membawa kemanfaatan dan keberkahan untuk kehidupan kita. Dari saya Susian, wallahul muwaffiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ya, sama-sama.